Harusnya itu jadi makan malam yang romantis sama pacarku Jeremy. Kami pergi dalam rangka kencan dewasa pertama kami ke restoran termewah di kota. Tapi sekarang aku duduk di meja sambil nangis sendirian. Jeremy bilang dia mau ke kamar mandi lebih dari sejam yang lalu dan gak balik. Aku telepon dia sampai gak terhitung berapa kali, tapi gak diangkat. Aku tahu aku gak punya cukup uang buat bayar makanan mewah yang dipesan Jeremy. Pelayannya udah ngelihatin dan nunjuk ke arahku. Aku tahu dia sadar ada yang gak beres. Aku malu banget. Aku sadar mungkin aku harus telepon orang tuaku buat ngeluarin aku dari kekacauan ini. Sumpah ini malu-maluin banget. Si pelayan datangin aku. Aku bayangin gimana aku bakal berdiri di dapur restoran buat cuci piring. Terus pelayan itu ngomong sesuatu yang bikin aku kaget. Dia bilang kalau tagihanku udah dibayar sama cewek muda itu. Dan dia nunjuk ke arah pintu restoran. Pas aku balik badan, aku lihat cewek yang dia maksud. Cewek itu membelakangi kami dan berjalan keluar restoran. Aku penasaran siapa cewek itu. Aku harap dia bukan salah satu cewek dari sekolahku. Soalnya itu bakal malu-maluin banget. Akhirnya aku pulang dan Jeremy belum juga angkat teleponku. Aku marah banget sama dia, tapi juga khawatir. Gimana kalau terjadi sesuatu yang buruk? Kami baru pacaran seminggu. Dia cowok paling populer di sekolah dan dia ganteng banget. Besoknya di sekolah, aku lihat Jeremy ngobrol sama seseorang pemandu sorak. Dia bisikin sesuatu ke telinga dia yang bikin dia ketawa. Aku jalan ke arahnya dan nanya, bisa gak kita ngobrol? Aku gak percaya pas dia jawab, nanti ya, aku lagi sibuk sekarang. Harusnya aku pacarnya. Aku harap bumi bakal menelan aku. Si pemandu sorak ngetawain aku dan berbisik ke telinga Jeremy. Aku balik ke kelas, mikir kenapa Jeremy memperlakukan aku kayak gitu. Apa aku berbuat kesalahan kemarin? Mungkin iya, dan itulah kenapa dia ninggalin aku di restoran dan gak mau bicara sama aku. Sekarang Jeremy nyuekin aku seharian. Begitu aku pulang dari sekolah, dia ngirim DM. Dia minta maaf. Dia bilang dia sakit perut di restoran dan itu alasan dia pergi tanpa pamit. Mungkin aku terlalu keras sama dia. Aku balas dia, berharap biar dia cepat sembuh. Dia ngerespon dan bilang bakal menebus kesalahannya dengan ngajak aku kencan ke restoran burger dekat rumah malam nanti. Selama beberapa saat, aku gak nyaman sama gagasan itu. Tapi aku gak bisa menolak kegantengan Jeremy. Aku terima dan buru-buru pulang buat siap-siap. Malam itu, aku pergi ke restoran buat nemuin Jeremy. Pas sampai di sana, aku lihat Jeremy bawa 2 temennya, bareng sama pacar mereka masing-masing. Awalnya aku gak yakin. Aku mau malam itu cuma buat kami berdua. Tapi ternyata, aku bersenang-senang. Jeremy pesan banyak makanan yang mungkin cukup buat 20 orang. Tapi gak masalah, gak ada yang perlu dikhawatirin soalnya kali ini. Misal Jeremy pergi, teman-temannya bakal bayar. Tapi Jeremy bertingkah aneh. Dia terus pesan soda buatku, bahkan pas aku bilang aku gak mau lagi. Tiap aku nolak buat minum lagi, dia bilang kalau aku gak bersyukur. Aku minum banyak banget, sampai perutku kayak balon. Aku pergi ke kamar mandi, tapi pas aku balik, mejanya kosong. Dan di situ ada tagihan. Mereka semua ninggalin aku. Aku celinguan buat nyari kemana perginya mereka. Tapi aku malah bertatapan sama pemilik restoran. Dia berdiri dekat pintu sambil menyilangkan tangan. Aku sadar apa yang terjadi. Jeremy udah nipu aku. Bukan cuma buat bayar tagihan dia, tapi juga teman-temannya. Itulah kenapa dia pesen banyak banget. Lalu aku dengar suara cewek di belakangku. Aku yang bayar, katanya. Aku berbalik dan melihat cewek yang sama kayak di restoran semalam. Dia senyum ke arahku sambil megang dompet di tangannya. Aku sadar dia seumuranku dan kelihatan mirip sama Jeremy. Dia bayar tagihannya dan mau pergi. Tapi kali ini aku ikutin dia dan tanya kenapa dia bantuin aku. Dan lebih penting kenapa dia ngikutin aku. Dia berhenti dan menatapku terus bilang, Jeremy dan teman-temannya cuma mau manfaatin kamu. Dia gak sayang sama kamu. Dengar itu dari orang asing rasanya sakit banget. Apalagi karena aku tahu dia bener. Aku kira macarin cowok paling ganteng di sekolah bakal bikin aku lebih populer. Tapi kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya. Aku biarin Jeremy memperlakukan aku kayak sampah dan itu bikin aku menderita. Kami mulai ngobrol dan dia kasih tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah saudara kembar Jeremy. Itulah kenapa mereka sangat mirip. Namanya Jesse dan dia sekolah di tempat lain. Dia bilang kalau dia benci sikap saudaranya itu.
Dia benci lihat Jeremy nyakitin orang-orang, dan dia benci karena Jeremy bikin keluarganya kelihatan buruk. Aku suka Jesse, dia baik dan percaya diri, lebih percaya diri daripada aku. Aku yakin dia gak pernah biarin pacarnya mempermainkan dia kayak yang terjadi padaku dan Jeremy. Kami tukaran nomor HP, dan begitu pulang, aku ngelakuin sesuatu yang gak kukira bakal berani kulakuin. Aku putusin Jeremy. Aku terlalu takut buat nelpon atau ngomong langsung, jadi aku kirim dia chat yang panjang. Bilang gimana dia udah nyakitin dan mempermalukan aku. Kalau aku lebih berharga dari itu, dan aku gak tahan lagi. Begitu terkirim, aku duduk sambil nunggu balasan. Aku nunggu lama banget. Pas aku lihat dia balas, aku gak tahu harus berharap apa. Tapi aku berharap lebih banyak dari yang ku dapat. Dia cuma kasih jempol, emot jempol. Aku udah kasih semua hatiku ke dia dan dia bahkan gak mau buat sekedar nulis beberapa kata. Tapi aku sadar, mungkin dia emang gak peduli sama sekali. Aku tahu sekarang begitu kami putus dia bakal pindah ke korban naif berikutnya. Mungkin si pemandu sorak yang dia bikin ketawa kemarin. Besoknya Jessie chat aku dan tanya apa aku mau ketemuan. Kami ketemu di kafe sepulang sekolah dan aku cerita apa yang terjadi. Aneh rasanya, dia kelihatan semangat pas tahu aku putus sama Jeremy. Dia bilang kalau dia punya rencana buat mempermalukan Jeremy dan butuh bantuanku. Dia bilang udah ngirim pesan menggoda lewat Tinder ke beberapa cewek aneh lewat akun palsu. Dia pakai nama Jeremy. Dia butuh bantuanku buat bikin dia kelihatan kayak Jeremy sebisa mungkin. Aku gak terlalu paham rencananya. Tapi kalau itu bisa mempermalukan Jeremy, aku mau terlibat. Setelah itu kami pergi belanja beberapa baju yang mirip sama punya Jeremy. Dan mempersiapkan Jessie buat kencan pertamanya. Lalu di rumahku, aku bantu masukin rambut dia ke dalam topi dan bantu dia pakai make up biar kelihatan maskulin. Lalu dia ganti baju dan setelah itu aku kaget. Bahkan aku gak bisa bedain Jessie dan Jeremy. Cewek pertama yang ditemui Jessie suka koleksi kecoa dan serangga. Dia bahkan pakai baju dengan gambar kecoa besar buat kencan sama Jessie. Mereka jalan ke kebun binatang sementara aku mainin peranku buat merhatiin sekeliling. Memastikan kalau Jeremy dan teman-temannya gak ada. Jessie mulai mengambil beberapa selfie sama cewek itu. Dan semua cewek-cewek lain yang dia ajak kencan. Dia minta mereka posting foto itu ke sosial media dan nge-tag Jeremy. Gak lama sampai semua orang ngomongin gimana Jeremy doyan selingkuh. Jessie pinter dan lucu banget. Aku jadi sering jalan bareng dia hampir setiap saat. Lalu perasaanku ke dia makin dalam dan aku mulai tertarik sama dia. Aku gak pernah tahu aku bisa suka sama cewek. Tapi Jessie beda. Dia gak kayak orang lain yang pernah aku temui. Jeremy gak lagi macarin si pemandu sorak. Dan popularitasnya jatuh. Di sekolah ada gosip kalau dia sering dapat chat dari cewek-cewek yang pernah dia temui. Dan dia ngotot bilang kalau dia gak kenal mereka. Tapi itu gak cukup buatku dan Jessie. Aku punya ide lain buat mempermalukan Jeremy. Aku bilang kalau kami harus mengirim beberapa chat ke cewek-cewek itu. Pura-pura minta maaf karena gak nelfon mereka lagi setelah kencan pertama dan ajak mereka keluar lagi. Kami bakal bikin mereka semua ketemu di waktu dan tempat yang sama. Terus kami bakal menghubungi Jeremy buat bikin dia datang dan nemuin mereka semua. Pas aku kasih tahu ide itu ke Jessie, dia ketawa. Dia suka banget sama ideku. Kami menghubungi semua cewek itu dan ajak mereka datang ke restoran burger yang sama pada Kamis jam 5. Menjebak Jeremy adalah misiku. Aku kirim dia chat, bilang kalau aku prihatin sama semua yang terjadi dalam hidupnya belakangan ini. Dan aku pengen memperbaiki hubungan kami dengan ajak dia keluar makan. Aku bilang kalau aku kangen sama dia dan pengen balikan. Lalu dia balas mau buat ketemu. Aku gak percaya dia bisa dibodohi segampang itu. Pada hari Kamis, aku dan Jessie nunggu Jeremy di kursi pojok restoran dan memperhatikan sementara restoran itu mulai dipenuhi sama cewek-cewek aneh. Gak lama sampai restoran itu dipenuhi sama cewek-cewek dan Jeremy masuk. Sorot matanya kayak orang lagi mau perang. Dia kelihatan ketakutan pas semua cewek itu ngelilingin dia dan mulai menyerang dia. Pas mereka sadar kalau mereka semua sama-sama menemuin Jeremy, mereka kira dia lagi mempermainkan mereka. Mereka mulai teriak ke arahnya dan suruh dia pergi. Gak ada satupun yang mau sama dia sekarang. Jeremy lari keluar restoran sambil terlihat malu banget. Aku dan Jessie ketawa sampai guling-guling. Balas dendam kami udah berhasil. Lalu aku lihat ke arah semua cewek itu dan aku berhenti ketawa.
Aku sadar aku sudah manfaatin mereka buat balas dendam. Kami udah bersikap seburuk Jeremy. Harusnya kami nggak memanipulasi orang-orang demi kepentingan kami. Aku berdiri dan jelasin semuanya ke cewek-cewek itu dan aku minta maaf. Beberapa dari mereka marah ke aku. Beberapa lainnya paham dan maafin kami. Nggak gampang, tapi aku tahu kami harus mengakui semuanya. Nggak lama kemudian mereka semua pergi dan aku, Jessie, adalah orang terakhir di dalam restoran. Dia pegang tanganku dan bilang kalau aku udah berbuat hal yang benar dan bahwa aku jauh lebih berani daripada dia. Lalu dia bersandar padaku dan cium aku. Perutku rasanya aneh. Setelah ciuman itu, aku bilang kalau aku ada rasa ke dia, tapi aku takut buat bilang. Sejak itu, aku dan Jessie mulai pacaran dan aku seneng banget. Sekarang aku belajar kalau aku gak seharusnya menipu orang lain buat balas dendam personal. Apa kamu pernah diperlakukan buruk sama pasanganmu? Atau kamu pernah balas dendam sama seseorang yang udah melukaimu? Tulis cerita kalian di kolom komentar ya.